Wahabi. Satu kata ini sering memicu perdebatan panas di tengah umat Islam Indonesia. Ada yang menganggapnya gerakan pemurnian tauhid, ada yang menilainya terlalu keras dan menolak tradisi. Bahkan, tidak jarang istilah ini muncul di mimbar masjid, media sosial, hingga diskusi keluarga. Bagaimana mungkin sebuah gerakan yang lahir di gurun Najd ratusan tahun lalu bisa memengaruhi cara beragama jutaan muslim di Indonesia hari ini? Mengapa praktik seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur bisa menjadi perdebatan panjang antar sesama muslim? Dalam video ini kita akan menelusuri sejarah kemunculan Wahabi, perjalanan masuknya ke Indonesia, hingga kritik para ulama Nusantara terhadapnya. Karena memahami sejarah perbedaan adalah langkah pertama untuk menyikapinya dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kemunculan gerakan Wahabi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial keagamaan Jazirah Arab pada abad ke-18, khususnya di wilayah Najd yang saat itu terpencil, miskin, dan terpecah secara politik. Kehidupan keagamaan masyarakat sangat beragam. Selain praktik Islam normatif, terdapat pula tradisi lokal seperti ziarah kubur, penghormatan kepada ulama soleh, dan berbagai ritual sosial yang berkembang secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Muslim global, praktik-praktik tersebut sebenarnya merupakan bagian dari keragaman tradisi Islam yang telah hidup berabad-abad di berbagai wilayah. Pada periode ini, dunia Islam berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Namun wilayah pedalaman Najd relatif tidak terjangkau kontrol administratif maupun pendidikan keagamaan yang kuat. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya gerakan keagamaan lokal yang mengklaim membawa pemurnian, tetapi kemudian berkembang dengan pendekatan yang sangat keras dalam menilai praktik keagamaan umat Islam lain. Secara intelektual, gagasan purifikasi memang telah muncul jauh sebelumnya, terutama melalui pemikiran Ibnu Taimiyah pada abad ke-14 yang mengkritik praktik tahayul dan kultus berlebihan terhadap tokoh agama. Namun, pemikiran Ibnu Taimiyah pada masa berikutnya ditafsirkan secara lebih sempit dan literal oleh sebagian pengikutnya, sehingga melahirkan pendekatan keagamaan yang cenderung rigid dan konfrontatif terhadap keragaman tradisi Islam. Di tengah situasi tersebut lahirlah Muhammad bin Abdul Wahhab di Uyainah Najd, dari keluarga ulama madhab Hambali. Ia menempuh perjalanan ilmiah ke berbagai pusat keilmuan seperti Madinah dan Basroh untuk memperdalam ilmu agama. Dalam perjalanannya, ia melihat berbagai praktik keagamaan umat Islam yang menurut pandangannya menyimpang dari tauhid murni. Pengalaman ini membentuk keyakinannya bahwa umat Islam telah banyak terjerumus ke dalam praktik yang harus diberantas secara tegas. Dari sinilah lahir gerakan yang kemudian dikenal sebagai Wahabisme, sebuah gerakan yang mengklaim sebagai upaya pemurnian Islam, namun sejak awal memicu kontroversi karena kecenderungannya menilai praktik keagamaan Muslim lain secara sangat keras, menyederhanakan keragaman tradisi Islam, serta mengabaikan perkembangan metodologi keilmuan Islam yang telah berlangsung berabad-abad. Pemikiran utama Muhammad bin Abdul Wahhab berpusat pada konsep pemurnian tauhid sebagai inti ajaran Islam. Ia membagi tauhid ke dalam 3 kategori, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dalam dakwahnya, penekanan terbesar diberikan pada tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa seluruh bentuk ibadah harus ditujukan langsung kepada Allah tanpa perantara apapun. Dari sudut pandangnya, praktik tawasul kepada wali, mencari keberkahan melalui peninggalan orang soleh, serta sebagian bentuk ziarah kubur dianggap berpotensi menyeret kepada syirik jika tidak dibatasi secara ketat. Salah satu karya utamanya, Kitab At-Tauhid, menegaskan bahwa banyak praktik keagamaan masyarakat Muslim pada masanya telah menyimpang dari kemurnian tauhid. Ia mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan yang sangat literal dan menolak unsur tradisi lokal yang tidak memiliki dasar tekstual eksplisit. Selain itu, meskipun berasal dari tradisi madhab Hambali, ia menolak praktik taklid madhab secara luas dan mendorong ijtihad langsung kepada teks agama. Namun, pemikiran ini sejak awal menuai kritik dari banyak ulama karena dinilai mengandung sejumlah kelemahan metodologis. Salah satu kritik utama adalah kecenderungan memahami teks agama secara sangat literal tanpa mempertimbangkan kerangka metodologi klasik seperti usul fikih, qawaid fikih, serta maqasid syariah. Dalam tradisi keilmuan Islam, penafsiran teks selalu melibatkan konteks sejarah, perbedaan pendapat ulama, serta pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan yang terlalu tekstual dinilai berpotensi menghasilkan kesimpulan yang sempit dan mengabaikan kekayaan tradisi intelektual Islam.
Kritik lain berkaitan dengan penggunaan konsep syirik yang dianggap terlalu luas. Sejumlah ulama berpendapat bahwa sebagian praktik yang dikritik Wahabi sebenarnya telah lama dibahas dalam Khazanah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penjelasan yang lebih nuansa. Dengan menggeneralisasi praktik tersebut sebagai penyimpangan, pendekatan ini dinilai berpotensi menimbulkan sikap mudah menyalahkan sesama muslim serta memperuncing perbedaan internal umat. Selain itu, penolakannya terhadap taklid madhab juga dikritik karena dianggap tidak realistis bagi masyarakat awam. Tradisi madhab selama berabad-abad justru berfungsi menjaga stabilitas hukum Islam dan mencegah penafsiran bebas tanpa kapasitas keilmuan memadai. Tanpa kerangka madhab, sebagian ulama khawatir masyarakat akan mengambil kesimpulan hukum agama secara parsial dan tidak sistematis. Pemikiran amar ma'ruf nahi munkar yang ditegaskan dalam gerakan ini juga sering dipandang terlalu menekankan penegakan secara keras dalam ranah sosial. Kritik yang muncul menilai bahwa pendekatan dakwah yang kurang mempertimbangkan aspek hikmah, budaya, dan keragaman masyarakat dapat memicu konflik sosial dan mempersempit ruang dialog antar umat Islam. Dengan demikian, meskipun gagasan pemurnian tauhid yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam modern, banyak ulama menilai bahwa pendekatan metodologisnya mengandung kelemahan yang dapat menimbulkan ketegangan teologis dan sosial di tengah keragaman umat Islam. Aliansi antara ulama dan penguasa merupakan titik balik paling menentukan dalam sejarah gerakan Wahabi. Dakwah pemurnian tauhid yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada awalnya menghadapi penolakan keras dari masyarakat dan elit lokal di Najd. Penentangan tersebut tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial politik, karena dakwahnya menantang praktik keagamaan yang telah lama mengakar serta kepentingan elit setempat. Akibat tekanan yang semakin kuat, ia terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan mencari perlindungan politik yang dapat mendukung dakwahnya. Momentum penting terjadi pada tahun 1744 ketika Muhammad bin Abdul Wahhab tiba di Diriyah dan bertemu dengan penguasa lokal, Muhammad bin Saud. Pertemuan ini melahirkan perjanjian politik keagamaan yang kemudian dikenal sebagai Misak ad-Diriyah. Dalam perjanjian tersebut, Muhammad bin Saud berkomitmen melindungi dan menyebarkan dakwah Wahabi, sementara Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan legitimasi keagamaan terhadap kekuasaan keluarga Saud. Persekutuan ini menjadi model simbiosis antara kekuasaan politik dan otoritas religius yang bertahan hingga berdirinya kerajaan Saudi modern. Aliansi ini memiliki dimensi ideologis yang kuat. Dakwah Wahabi menyediakan landasan religius bagi ekspansi politik keluarga Saud, sementara kekuatan militer keluarga Saud memungkinkan dakwah tersebut berkembang dari gerakan lokal menjadi kekuatan regional. Dalam waktu beberapa dekade, wilayah kekuasaan Diriyah meluas ke berbagai daerah di Najd dan sekitarnya. Ekspansi ini tidak hanya dilihat sebagai penaklukan politik, tetapi juga sebagai upaya pemurnian agama yang dianggap menyelamatkan masyarakat dari praktik syirik dan bid'ah. Pada akhir abad ke-18, ekspansi kekuasaan Saudi Wahabi mencapai tahap yang sangat signifikan. Mereka berhasil menguasai wilayah Hijaz, termasuk kota suci Makkah dan Madinah. Penguasaan dua kota suci ini memberikan dampak simbolik yang sangat besar, karena kota-kota tersebut merupakan pusat spiritual dunia Islam. Penguasa Saudi kemudian menerapkan kebijakan keagamaan yang selaras dengan ajaran Wahabi, termasuk pembatasan praktik ziarah kubur dan penghancuran beberapa situs yang dianggap berpotensi menimbulkan kultus terhadap tokoh tertentu. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai wilayah dunia Islam. Sejak awal, gerakan Wahabi memicu kontroversi luas. Banyak ulama dari berbagai wilayah mengkritik keras pendekatan Wahabi yang dianggap terlalu keras dalam mengkafirkan praktik tertentu. Di samping itu, kesuksesan ekspansi Saudi Wahabi menimbulkan kekhawatiran serius bagi Kesultanan Utsmaniyah yang pada saat itu merupakan pelindung dua kota suci Makkah dan Madinah serta pemimpin politik dunia Islam. Bagi Kesultanan Utsmaniyah, munculnya kekuatan baru di Hijaz bukan hanya ancaman politik, tetapi juga tantangan terhadap legitimasi religius mereka sebagai khalifah. Ketegangan ini akhirnya berkembang menjadi konflik militer terbuka. Kesultanan Utsmaniyah tidak langsung turun tangan, melainkan menugaskan gubernurnya di Mesir, Muhammad Ali Pasha, untuk memimpin operasi militer melawan negara Saudi pertama. Ekspedisi militer ini berlangsung dalam beberapa tahap antara 1811 hingga 1818. Pasukan Mesir yang lebih modern dan terorganisasi akhirnya berhasil menaklukkan Diriyah pada tahun 1818. Kota tersebut dihancurkan, dan pemimpin Saudi saat itu ditangkap serta dieksekusi di Istanbul. Peristiwa ini menandai runtuhnya negara Saudi pertama. Meskipun negara Saudi pertama berhasil dihancurkan,
aliansi antara keluarga Saud dan ulama Wahabi tidak berakhir. Ikatan ideologis dan politik yang telah terbentuk tetap bertahan dan menjadi fondasi bagi kebangkitan kembali negara Saudi kedua pada abad ke-19, dan akhirnya negara Saudi modern pada abad ke-20. Dengan demikian, persekutuan antara otoritas agama dan kekuasaan politik yang dimulai di Diriyah terbukti memiliki daya tahan historis yang sangat kuat dan terus mempengaruhi konfigurasi politik serta keagamaan di Jazirah Arab hingga masa kini. Memasuki paruh kedua abad ke-20, penyebaran pemikiran Wahabi di Indonesia semakin kuat seiring bangkitnya Arab Saudi sebagai kekuatan ekonomi global setelah penemuan sumur-sumur minyak tahun 1970-an. Dengan kekuatan finansial besar, Arab Saudi aktif membiayai beasiswa, pembangunan masjid, penerbitan buku agama, serta pendirian lembaga pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu lembaga yang sangat berpengaruh adalah LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab di Jakarta yang terhubung dengan Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Melalui lembaga inilah banyak mahasiswa Indonesia mendapatkan pendidikan agama dengan sudut pandang yang sangat tekstual dan berorientasi pada pemurnian akidah. Lulusan lembaga-lembaga pendidikan tersebut kemudian menyebar ke berbagai kota di Indonesia sebagai pengajar, dai, dan penulis. Mereka membangun jaringan kajian di kota-kota besar, terutama di masjid perkotaan dan lingkungan kampus. Dakwah yang mereka bawa menekankan bahwa banyak tradisi keagamaan masyarakat Indonesia dianggap sesat dan tidak sesuai dengan sunnah. Cara penyampaian yang tegas dan seringkali hitam putih membuat dakwah ini cepat menarik perhatian, tetapi juga menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat yang sudah lama memiliki tradisi Islam yang beragam. Perkembangan semakin pesat setelah reformasi 1998 ketika kebebasan berbicara dan berorganisasi semakin terbuka. Masjid kampus, komunitas mahasiswa, dan kelompok profesional menjadi target utama dakwah. Pada fase ini, cara penyebaran mulai berubah. Ceramah, buku populer, radio, hingga televisi digunakan untuk memperluas pengaruh. Banyak kalangan menilai metode dakwah ini cukup agresif karena sering menyoroti praktik keagamaan masyarakat sebagai bid'ah atau menyimpang. Memasuki era internet, penyebaran dakwah Wahabi mengalami lonjakan besar. YouTube, Instagram, podcast, dan platform streaming kajian menjadi alat utama. Ceramah yang dahulu terbatas di masjid kini bisa menjangkau jutaan orang. Gaya dakwah digital yang lugas, langsung pada dalil, dan sering menyederhanakan masalah agama membuat pesan mereka mudah diterima generasi muda. Namun, pendekatan ini juga dikritik karena sering menyajikan persoalan agama secara hitam putih tanpa konteks sejarah dan budaya. Beberapa tokoh dai yang sering dikaitkan dengan spektrum dakwah ini antara lain Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Zainal Abidin Syamsuddin, Abdul Hakim Abdad, Khalid Basalamah, Firanda Andirja, Syafiq Riza Basalamah, Muhammad Nuzul Zikri, dan Badrus Salam. Ceramah mereka tersebar luas melalui internet dan kajian masjid besar, sehingga memiliki pengaruh besar terutama pada generasi muda. Selain dakwah media, jaringan ini juga membangun sekolah, pesantren, dan lembaga tahfiz. Kurikulumnya fokus pada Al-Quran dan hadis dengan pendekatan yang sangat ketat terhadap tradisi. Kritik yang sering muncul adalah pendidikan ini kurang memberi ruang pada keragaman madhab, sejarah Islam Nusantara, serta pendekatan dakwah berbasis budaya. Dalam masyarakat, perkembangan dakwah Wahabi juga berkaitan dengan meningkatnya religiusitas kelas menengah kota. Banyak orang mencari panduan agama yang dianggap paling murni di tengah perubahan zaman. Dakwah Wahabi hadir menawarkan jawaban sederhana dan tegas, namun seringkali mengabaikan kompleksitas tradisi Islam Indonesia yang telah hidup ratusan tahun. Pada masa kini, Wahabi di Indonesia tidak hadir sebagai satu organisasi resmi, melainkan jaringan luas dakwah, pendidikan, media, dan komunitas kajian. Keberadaannya berdampingan dengan organisasi Islam besar yang telah lama mengakar. Namun cara dakwah yang sering menyalahkan tradisi lokal membuat gerakan ini terus memicu perdebatan, gesekan sosial, dan konflik wacana di tengah umat Islam Indonesia. Selain perbedaan praktik keagamaan, kritik ulama Indonesia terhadap Wahabi juga menyentuh aspek metodologi pemikiran, pendekatan teologi, serta dampak sosial dakwahnya. Kritik ini berkembang melalui forum Bahsul Masail, tulisan keagamaan, khutbah, hingga diskursus akademik di pesantren dan perguruan tinggi Islam.
Salah satu kritik paling mendasar adalah pendekatan tekstualisme yang dianggap terlalu literal dalam memahami Al-Quran dan hadis. Banyak ulama pesantren menilai bahwa pemikiran Wahabi cenderung mengabaikan tradisi panjang metodologi keilmuan Islam seperti usul fikih, qawaid fikih, serta perkembangan madhab. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman agama tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sejarah, maqasid syariah, serta konsensus ulama. Para ulama menilai bahwa pendekatan literal tanpa konteks berpotensi menghasilkan pemahaman yang sempit dan kaku. Tokoh Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sejak awal telah menekankan pentingnya mengikuti madhab fikih sebagai bentuk kesinambungan tradisi keilmuan Islam. Menurutnya, ijtihad tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa kapasitas keilmuan yang memadai. Kritik ini diarahkan pada kecenderungan sebagian kalangan purifikasi yang mengajak kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa melalui metodologi madhab yang mapan. Kritik berikutnya berkaitan dengan sikap terhadap tasawuf. Dalam tradisi pesantren, tasawuf merupakan bagian integral dari pendidikan Islam karena berfungsi membentuk akhlak dan spiritualitas. Banyak ulama Indonesia menilai bahwa penolakan Wahabi terhadap sebagian praktik tasawuf berpotensi menghilangkan dimensi spiritual dalam kehidupan beragama. Padahal, sejarah Islam menunjukkan bahwa tasawuf memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui pendekatan damai dan kultural. Gus Dur yang merupakan salah satu ulama berpengaruh di Indonesia menekankan bahwa Islam Indonesia berkembang melalui jalur budaya, bukan konflik. Ia berpendapat bahwa pendekatan pemurnian yang terlalu keras terhadap tradisi lokal dapat merusak harmoni sosial yang telah terbangun selama berabad-abad. Kritik ini tidak semata bersifat teologis, tetapi juga sosiologis dan kultural. Kritik lain yang sering muncul adalah penggunaan konsep bid'ah secara luas. Dalam pandangan ulama tradisional, tidak semua hal baru dalam agama otomatis dianggap sesat. Mereka merujuk pada klasifikasi bid'ah dalam literatur klasik yang membedakan antara inovasi yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, praktik seperti maulid nabi, tahlilan, dan ziarah kubur dipandang sebagai sarana dakwah dan penguatan ukhuwah, bukan penyimpangan akidah. Ulama dari kalangan NU seperti Kiai Haji Said Akil Siroj dan Gus Yahya Khalil Stakuf juga menyoroti potensi eksklusifisme dalam sebagian dakwah Wahabi. Mereka menekankan bahwa Islam Indonesia memiliki karakter moderat, inklusif, dan menghargai keberagaman. Pendekatan yang terlalu menghakimi praktik keagamaan kelompok lain dinilai dapat memicu fragmentasi sosial dan memperlemah persatuan umat. Di kalangan akademisi Muslim, kritik juga diarahkan pada kecenderungan reduksi sejarah Islam. Sejumlah sarjana berpendapat bahwa narasi pemurnian tauhid sering menyederhanakan keragaman tradisi Islam yang berkembang sepanjang sejarah. Padahal, peradaban Islam terbentuk melalui interaksi panjang antara teks, budaya, dan realitas sosial yang beragam. Namun demikian, penting dicatat bahwa kritik terhadap Wahabi di Indonesia tidak selalu berarti penolakan total terhadap gagasan pemurnian tauhid. Banyak ulama mengakui pentingnya menjaga kemurnian akidah, tetapi menekankan bahwa pemurnian tersebut harus dilakukan melalui pendekatan hikmah, dialog, dan penghormatan terhadap tradisi lokal. Dengan demikian, kritik ulama Indonesia terhadap Wahabi lebih tepat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pemurnian ajaran Islam dan pelestarian tradisi keagamaan Nusantara. Diskursus ini menunjukkan bahwa dinamika keislaman Indonesia tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang melalui dialog, perdebatan, dan pencarian titik temu di antara berbagai corak pemikiran Islam.